Iya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai awalan untuk pangkat 10. Nah, di dalam fisika, awalan untuk pangkat 10 itu untuk memudahkan kita dalam penulisan suatu bilangan yang sangat besar ataupun bilangan yang sangat kecil, ya. Nah, jadi bilangan yang sangat besar ataupun bilangan yang sangat kecil untuk kelipatan 10 itu dapat kita nyatakan dengan awalan sebagai berikut. Mungkin sewaktu kamu SD, kamu sudah belajar awalan yang umum, ya. Nah, misalnya kilo, hekto, deka, makanya dibuat kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, itu merupakan awalan yang sangat umum, ya, awalan yang sangat dasar untuk anak SD pada masanya. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan ada 20 awalan yang ada, ya. Jadi semakin banyak, ya, semakin banyak. Jadi awalan ini bisa kita pasangkan kepada semua satuan, ya, semua satuan, baik itu untuk satuan besaran pokok ataupun untuk besaran turunan. Nah, kita mulai terlebih dahulu, mulai dari yang paling besar, ya, atau yang paling kecil aja dulu deh. Nah, perhatikan, yang paling kecil saya buat di sini, ya, urutannya, lihat, ya. Nah, di sini untuk yang positif dulu, ya, 10 pangkat 1 itu kita sebut dengan deka. Deka itu disingkat D kecil A kecil, ya, ini dia deka. Kemudian kalau untuk 10 pangkat 2 namanya hekto, disingkat H kecil, ya, ini dibaca hekto. Kemudian untuk 10 pangkat 3 namanya kilo, K kecil, ya, dibaca kilo. Nah, yang berikutnya ada 10 pangkat 6. Nah, kalau di SD kan turun-turun satu tangga 10, kalau naik bagi 10, kan seperti itu ya, Nak, ya. Nah, ini pun sama, cuman di atas kilo itu ada langsung lompat 3 tangga, ya. 10 pangkat 6 nilainya namanya itu mega. Mega disingkat dengan M besar, ya, dibaca mega. Kemudian ada 10 pangkat 9 itu namanya giga, ya, ini dibaca giga. Oke. Kemudian di atas giga itu ada namanya tera. Tera itu 10 pangkat 12, ya, tera. Oke. Kemudian di atas tera itu ada 10 pangkat 15, namanya itu peta, ya, peta. Kemudian 10 pangkat 18 namanya eksa, disingkat E besar, ya, disingkat E besar. Kemudian di atasnya lagi ada 10 pangkat 21 itu namanya zeta, disingkat Z besar. Dan yang terakhir 10 pangkat 24 itu namanya iota, ya, iota, disingkat Y besar. Nah, itulah dia awalan untuk yang bagian atasnya. Sekarang mari kita lihat. Nah, di bawah deka itu ada namanya, ini yang umum, ya, yang umum 10 pangkat minus 1. Jadi minus itu menyatakan 1/10 atau 0,1, ya. Ini namanya desi, ya, disingkat D kecil, ya, dibaca desi. 10 pangkat minus 2 namanya senti, C kecil. Oke.
10 pangkat minus 3 namanya mili, M kecil. Oke. Kemudian 10 pangkat minus 6 itu namanya mikro, disingkat mu. Kemudian 10 pangkat minus 9 namanya nano, ya, disingkat N kecil, nano. Kemudian 10 pangkat minus 12 namanya pico, P kecil, bedakan sama P besar ya. P besar tadi peta, ini P kecil, pico, ya, disingkat P kecil. Kemudian 10 pangkat 15 namanya femto, disingkat F kecil, ya. Kemudian 10 pangkat minus 18 namanya ato, disingkat A kecil, ya, dibaca ato. Kemudian 10 pangkat minus 21 namanya zepto atau disingkat Z kecil, ya, zepto. Kemudian yang terakhir yang paling kecil itu 10 pangkat minus 24 yaitu yokto, Y kecil, ya. Nah, inilah awalan yang lengkap di dalam fisika. Jadi kalian sewaktu SD hanya belajar dari kilo, ya, kilo sampai mili, ya. Nah, sekarang saya perkenalkan lebih banyak lagi, ya. Jadi kalau mau dibuat tangganya ini luar biasa panjangnya tangganya, ya. Jadi untuk itu di dalam pengubahan satu awalan ke awalan yang lain, saya akan ajarkan yang lebih mudah, ya. Saya akan ajarkan dengan sistem garis bilangan supaya lebih memudahkan kamu. Tetap konsepnya sama, ketika turun dia kali, ya. Kalau dia naik bagi, ya. Jadi kalau dia turun berarti pangkatnya itu nanti dijumlah, ya. Nah, dengan tanda pangkat positif. Sedangkan kalau dia naik tetap pangkatnya nanti kita jumlah, tapi nilai pangkatnya negatif. Jadi untuk melihat bagaimana cara atau teknik pengerjaannya, langsung saja kita lihat pada contoh soal berikut. Ya, baiklah, penggunaan awalan dalam perhitungan dapat kita lihat dengan mengamati dan memperhatikan penjelasan saya berikut ini. Nah, jadi istilah yang pertama saya sebut yaitu dengan hilang. Jadi ada 3 bagian nanti teknik pengerjaannya. Yang pertama nanti hilang, yang kedua muncul, yang ketiga hilang kemudian muncul. Apa yang hilang dan apa yang muncul itu adalah awalannya. Jadi awalan yang sudah kita pelajari ini ada 20 awalan, ya, ada 20 awalan beserta nilainya. Inilah yang perlu kita ingat, ya. Nah, sekarang bagaimana melihat yang hilang? Nah, namanya juga hilang. Kalau hilang berarti mula-mula ada menjadi tidak ada. Itu namanya hilang. Apa yang hilang? Yang hilang itu adalah awalannya. Nah, perhatikan contohnya, ya. Nah, kita langsung lihat di contoh berikut ini. Contohnya misalnya begini. Misalnya 45, ya, 45 mikrometer. Jadi ingat, awalan itu bisa dipasangkan kepada semua satuan, baik itu satuan besaran pokok ataupun besaran turunan. Nah, jadi kalau dibuat gini, 45 mikrometer itu berapa meter? Nah, perhatikan. Yang menjadi sorotan kalian adalah awalannya. Di sini awalannya ada. Yang ditanya jadi nggak ada, tinggal satuan. Berarti di sini artinya hilang. Berarti hilang dia. Kalau hilang berarti yang harus kita lakukan adalah mengganti.
mengganti sesuai dengan nilai yang hilang. Jadi misalnya kalau kamu titip sama saya uang 1 juta, kemudian uang 1 juta itu hilang saya buat, maka saya juga harus mengganti uang yang saya hilangkan sebanyak 1 juta. Kan nggak mungkin saya ganti dengan 1.000. Pasti kamu tidak terima, ya. Berarti kita harus ganti sesuai dengan nilai yang hilang. Nah, dalam soal ini yang hilang itu adalah mikro. Mikro itu, ya, mikro itu ini dia. Mikro nilainya 10 pangkat minus 6. Jadi 45 mikrometer itu sama dengan 45 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, inilah pengganti mikro yang hilang tadi. Paham ya anak sampai di situ? Nah, mari kita lihat contoh yang kedua. Misalkan kita bikin 24, ya. 24 mega ampere, ya. Itu berapa ampere? Nah, di sini juga kasusnya adalah hilang. Yang hilang adalah mega. Di sini awalannya mega, di sini tak ada lagi awalannya. Berarti hilang. Yang hilang itu adalah mega. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah mengganti, ya, dengan nilai yang hilang. Berarti 24 mega ampere itu sama dengan 24 kali 10 pangkat. Nah, perhatikan mega itu 10 pangkat 6. Satuannya ampere. Paham ya nak ya? Oke, satu lagi contohnya. Misalkan saya bikin 56, ya. 56 nano kandela, ya. Itu sama dengan berapa kandela? Ya, berarti juga hilang. Yang hilang itu adalah nano. Di sini nggak ada lagi nano, nggak ada lagi awalan gitulah, ya. Berarti 56 nano kandela itu sama dengan 56 kali 10 pangkat. Nah, nano itu nilainya adalah 10 pangkat minus 9. Jadi saya tulis di sini 10 pangkat minus 9. Paham ya nak ya sampai di situ? Itulah untuk kasus yang hilang. Nah, sekarang kasus yang kedua itu adalah muncul. Ya. Jadi kalau dibilang muncul berarti awalnya nggak ada, kebalikan dari hilang. Awalnya nggak ada, sekarang menjadi ada. Apa yang muncul? Nah, itu lagi-lagi yang kita perhatikan adalah awalannya. Nah, sebagai contoh, ya, langsung kita lihat contohnya. Misalkan 36 ampere itu berapa nano ampere. Nah, di sini awalannya nggak ada, di sini awalannya sudah ada. Berarti muncul awalan. Awalan apa? Awalan nano. Jadi caranya adalah ketika muncul maka kita harus lawan dengan lawan yang seimbang. Jadi perhatikan caranya. Perhatikan awalan yang muncul. Awalan yang muncul itu adalah nano dengan nilai 10 pangkat minus 9. Jadi kalau muncul dia nano yang nilainya 10 pangkat minus 9, maka kita harus lakukan adalah menyeimbangkannya supaya netral. Berarti kita pasang lawannya. Jadi kalau muncul dilawan. Kalau yang muncul itu 10 pangkat minus 9, berarti lawannya adalah positif 9. Ya, ingat yang dipasang adalah lawannya. Ya, lawannya. Jadi lawan positif negatif, lawan negatif positif. Ya, di sini nano minus 9 berarti lawannya positif 9. Di sini minus 9 jadi positif 9. Oke? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Misalkan 86 sekon itu sama dengan berapa giga sekon misalnya. Ya. Berapa giga sekon, ya?
Nah, di sini lagi-lagi yang kita pelajari adalah yang muncul ya. 86 sekon tanpa awalan. Di sini ditanya dengan awalan. Awalannya adalah giga. Nah, giga itu nilainya adalah 10 pangkat 9. Berarti lawannya 10 pangkat minus 9. Ya, di sini nilainya bikin 86 kali 10 pangkat minus 9. Jadi ingat, inilah yang kita sebut dengan lawannya ya. Lawan giga minus 9, lawan nano positif 9 ya. Kalau ini namanya ganti ya. Nah, diganti dia. Oke. Nah, kita lihat contoh satu lagi ya, satu lagi, yaitu misalkan 92 meter itu berapa femtometer ya. Berarti 92 meter ini tanpa awalan, ini dengan awalan. Berarti dia muncul, berarti lawan dulu. 10 pangkat minus 15 femto ya, lawannya positif 15. Gini dia. Buat di sini nilainya, tetap nilainya. Inilah yang kita sebut dengan lawan tadi. Paham ya nak sampai di sini? Paham ya? Nah, sekarang mari kita lihat yang berikutnya, yaitu paduan dari keduanya ya. Paduan dari keduanya itu adalah hilang kemudian muncul ya. Hilang kemudian muncul. Ya, hilang kemudian muncul. Jadi cara mengerjakannya sama, kita padukan kedua cara sebelumnya ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini. Perhatikan baik-baik. Misalkan saya kasih contoh 12 ya. 12 milimeter ya sama dengan berapa pikometer. Nah, perhatikan. Di sini awalannya mili, di sini menjadi piko. Berarti hilang mili, ya. Ini yang hilang, ya. Kemudian ini yang muncul. Ya. Hilang mili, muncul piko, ya. Hilang mili, muncul piko. Berarti yang terlebih dahulu kita lakukan adalah mengganti yang hilang dan melawan yang muncul ya. Perhatikan. 12 mm sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ya, 10 pangkat minus 3 meter. Karena yang hilang di sini adalah mili. Yang hilang di sini adalah mili, maka kita ganti dulu. Kita ganti dulu yang hilang. Jadi satu-satu kita kerjakan ya. Kita kerjakan dulu yang hilang, baru kita kerjakan yang muncul. Nah ya, setelah kita ganti yang hilang, maka tetap ini kita tulis 10 pangkat minus 3, baru kita munculkan pikometernya. Nah, karena muncul piko, maka kita lawan piko. Nah, perhatikan, piko itu nilainya adalah 10 pangkat minus 12. Berarti lawannya positif 12. Ya, hati-hati di dalam mengerjakannya. Berarti ini sama dengan 12. Nah, ini baru kita satukan. Nah, dalam matematik kalian sudah pelajari ya untuk mengalihkan bilangan berpangkat. Kalau dikalikan ya, bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Maka kita jumlah 10 pangkat minus 3 tambah 12 ya. 10 pangkat minus 3 ditambah 12, satuannya pikometer. Sehingga hasil akhirnya adalah 12 kali 10 pangkat, iya, di sini 9 pikometer. Sampai di sini paham ya nak ya? Nah, saya akan coba ya satu soal lagi ya, satu soal lagi. Perhatikan. Ya.
Perhatikan satu soal lagi ya. 76 ya, 76 terameter itu sama dengan berapa zeta meter? Zeta ini ya, zeta meter. Perhatikan, yang hilang ya, yang hilang di sini adalah tera, muncul zeta ya. Di sini hilang, yang di sini muncul ya. Maka sama pengerjaannya, kerjakan dulu satu-satu. Teranya kita hilangkan. 76 terameter menjadi berapa meter? Kan hilang teranya ya. Berarti itu sama dengan 76 kali 10 pangkat 12. Tera itu nilainya 12 ya. Kemudian baru kita munculkan 76 kali 10 pangkat 12 muncul zeta meter. Zeta itu adalah 10 pangkat 21. Jadi lawannya adalah minus 21. Oke. Nah, langsung kita selesaikan. Hasil akhirnya adalah 76 kali 10 pangkat 12 tambah negatif 21. Ya, bisa paham sampai di sini enak ya? Berarti di sini 76 kali, nah ini 12 tambah negatif 21, berarti 12 kurang 21 yang sama dengan minus 9 zeta meter. Oke. Nah, seperti itu teknik mengerjakan awalan ya, kalau nanti ditemukan di dalam soal. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silahkan terus belajar dengan mengulang-ulang video ini supaya paham. Kalau masih ditemukan kendala, silahkan bertanya langsung kepada saya. Terima kasih.